dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hati terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. dan segala telah meletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23 kita baca bersama-sama. 2, 3. Jemaat Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan, silakan dulu. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasama yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah dalam kehidupan kita, saya sudah katakan tadi bahwa senantiasa kita harus mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan dalam momentum ini, baiklah kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Di informasi-informasi yang luar biasa yang saat ini, orang-orang yang seperti Pak Gembala bilang tadi, bahwa orang-orang yang selalu bertatapan dengan media sosial pasti akan selalu melihat akan kondisi dunia zaman sekarang yang dimana sangat menggemparkan dunia. Untuk itu marilah jadikan momen ini sebagai kesempatan kita untuk semakin berseru kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan, semakin kita lebih dekat dengan Tuhan, semakin kita saling mengasihi, saling berbuat baik, dan terlebih kita harus memberitakan kabar baik kepada semua orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan sini kita sudah membaca di mana Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus, di mana jemaat ini adalah jemaat yang didirikan sendiri oleh Rasul Paulus sendiri, di mana pada Kisah Para Rasul 19 itu berbicara tentang jemaat yang ada di Efesus, di mana mereka adalah orang-orang yang percaya. Ketika Rasul Paulus berada di sana, mereka adalah orang-orang percaya, di mana mereka percaya karena pemberitaan dari Apolos. Ketika Apolos berada di sana dan pemberitaannya akan kebenaran, ternyata yang dia sampaikan itu hanya sebatas baptisan daripada Yohanes. Jadi ketika Rasul Paulus bertanya kepada jemaat yang ada, apakah kalian sudah dibaptis? Mereka berkata, sudah dibaptis. Dan Rasul Paulus berkata bahwa apakah kalian mengetahui Roh Kudus? Mereka bilang belum. Dan di situ Rasul Paulus berbicara bahwa dalam membaptis harus dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Untuk itu mereka harus dibaptis ulang. Ya, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul ini, di mana jemaat yang ada di Efesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus ketika berada di sana, dia mengajarkan akan kebenaran pengertian akan Allah kepada jemaat yang ada di Efesus yang saat itu belum mengerti akan Tritunggal Allah, tentang baptisan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana ketika mereka hanya mengetahui tentang baptisan yang hanya diketahui, yang mereka tahu dari Apolos hanya sebatas tradisi dari baptisan Yohanes, sehingga Rasul Paulus berkata kepadanya, berbicara kepada jemaat agar supaya untuk membaptis ulang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika Rasul Paulus dia mengirim surat kepada jemaat yang ada di Efesus, saat itu dia ada di penjara, dia mengirim surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia mendengar kabar jemaat yang di sana adalah mulai setia, dan di sana terjadi ada banyak sekali perdebatan baik kalangan Kristen sendiri maupun dengan agama-agama lain, sehingga dia melihat bagaimana kehidupan dari jemaat yang ada di Efesus ini. Nah, saudara yang kekasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-15 ini, di sini dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata Rasul Paulus ini telah mendengar bagaimana kehidupan dari jemaat yang ada di Efesus, tentang kehidupan mereka, ternyata iman mereka di dalam Tuhan dan mereka saling mengasihi. Sehingga dalam ayat yang ke-16 dia berkata bahwa dia tidak berhenti untuk mengucap syukur dan selalu mengingat jemaat yang ada di Efesus. Tetapi karena dia mengerti kondisi jemaat yang ada di sana akan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran Kristen di sana, sehingga dia merasa perlu untuk mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat yang ada di Efesus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Karena di dalam masa di Efesus itu terjadi perpecahan, sehingga Rasul Paulus berbicara agar supaya tetap satu tubuh di dalam Kristus, agar tetap satu di dalam Kristus. Jadi gereja harus bersatu di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang kekasih oleh Tuhan, nah di sini kita melihat sehingga Rasul Paulus berdoa kepada Allah. Dia merasa bahwa hanya dengan beriman kepada Allah, dengan percaya kepada Allah, hanya dan juga saling mengasihi, Rasul Paulus merasa ada perlu peningkatan. Jadi bukan hanya secara iman mereka, saling mengasihi mereka, jadi bukan hanya sekedar mereka percaya dan saling mengasihi. Di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus agar supaya Allah memberkati jemaat yang ada. Dan kita melihat apa yang menjadi isi dari doa Rasul Paulus yang disampaikan dalam suratnya tersebut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana pengajaran-pengajaran yang menyimpang di Efesus yang luar biasa. Rasul Paulus merasa perlu untuk dia menyampaikan hal ini. Dia berdoa kepada Allah agar supaya jemaat yang ada selalu diberikan hikmat, roh hikmat, dan diberikan roh kewahyuan bagi jemaat. Kenapa Rasul Paulus merasa sangat penting akan hal ini? Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana tentang isi dari doa Rasul Paulus ini. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya dalam memahami akan kebenaran firman Tuhan, akan mengerti akan kebenaran firman Tuhan lewat jemaat yang ada di Efesus ini, biarlah semakin hari, biarlah semakin kita percaya dan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kebanyakan orang percaya, orang-orang Kristen, hanya mereka berpikir bahwa ketika mereka rajin beribadah, ketika mereka selalu dalam persekutuan atau melayani Tuhan, itulah ciri kekristenan. Tetapi tidak, saudara, ciri kekristenan tidak disimpulkan dari orang rajin beribadah. Ciri kekristenan tidak disimpulkan dari dia full dalam pelayanan, ya, di mana dia melayani terus. Tetapi ketika dalam hidupnya tidak ada perbuatan yang mencerminkan akan kebenaran, dia tidak mengerti apa yang menjadi maksud Allah di dalam kehidupannya. Jadi kekristenan tidak disimpulkan dari mana orang rajin beribadah atau orang rajin melayani, tetapi bagaimana dia baik kepada Allah, juga baik kepada sesama. Nah, ini yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus ini. Tetapi Rasul Paulus merasa perlu ada peningkatan, sehingga dia berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberkati, Allah memberikan roh hikmat dan kewahyuan bagi jemaat yang ada di Efesus. Karena pada saat itu terjadi berbagai pemahaman-pemahaman yang mulai menyimpang, dan terjadi berbagai perpecahan-perpecahan yang terjadi di jemaat yang ada di Efesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini
ayat yang ke-15 dikatakan karena itu, jadi karena kekayaan orang-orang yang terpilih. Kalau kita melihat konteks sebelumnya dari pasal 1 sehingga pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai 14 itu berbicara bagaimana tentang pilihan Allah bagi anak-anak Allah sebagai anggota anak-anak Allah. Bagaimana Allah memilih setiap orang-orang yang percaya, terutama bagi jemaat yang ada di Efesus. Jadi karena kekayaan orang-orang yang terpilih, yaitu berbicara tentang, kalau kita melihat di sini sebagai anak-anaknya Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Juga ayat 7 di sini tentang kekayaan kasih karunia-Nya, juga untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, saudara kekasih oleh Tuhan itu berbicara tentang kekayaan bagi orang-orang yang terpilih. Oleh sebab itu Rasul Paulus menaikkan doa kepada Allah. Jadi Rasul Paulus di sini merasa perlu untuk menyampaikan harapannya kepada Allah untuk jemaat yang ada di Efesus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dalam ayat yang ke-16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus merasa perlu untuk dia berbicara kepada Allah agar supaya jemaat yang ada di Efesus ini diberikan roh hikmat dan wahyu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh hikmat dan wahyu ini sebenarnya apa, saudara? Dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus, karena terjadi berbagai pemahaman-pemahaman yang mulai menyimpang dari ajaran kekristenan, yang mulai jauh dari pengajaran Kristen, sehingga Rasul Paulus merasa perlu agar supaya ada roh hikmat atau roh kebijaksanaan di dalam jemaat yang ada di Efesus ini, sehingga dia merasa sangat perlu dan dia berdoa kepada Allah. Di sini kita melihat bahwa roh hikmat di sini yaitu adalah, saya melihat dalam definisinya, yaitu roh yang mampu menilai dengan tepat, dengan cara atau tindakan yang terbaik yang berdasarkan pengetahuan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa roh hikmat yang berbicara tentang hikmat adalah sesuatu bagaimana cara untuk bisa melakukan hal yang terbaik daripada hal yang baik. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang hikmat atau kebijaksanaan sangat berbeda dengan pengetahuan. Ada orang yang berhikmat tetapi kurang berpengetahuan. Ada orang yang berpengetahuan tetapi tidak berhikmat. Nah, saudara, contohnya misalnya ada seorang misalnya orang yang, kalau misalnya kita tahu bahwa ketika orang berbuat salah, kita tahu sekedar pengetahuan kita harus tahu bahwa ketika orang berbuat salah itu harus ditegur. Ya, kita tahu bahwa kita harus menegur setiap orang yang salah. Kalau misalnya hanya memiliki pengetahuan saja, dia menegur itu, tetapi kalau dia tidak memiliki hikmat, dia tidak tahu apakah orang ini tersinggung atau tidak. Nah, itu yang menjadi perlu di dalam kehidupan jemaat, agar supaya selain kita memiliki pengetahuan akan knowledge, dan juga kita harus memiliki hikmat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bersaksi bagaimana ketika saya baru tingkat 1 ya, ketika saya sedang besuk jemaat. Ya, saya tahu bahwa setiap hari Sabtu itu kami visitasi di rumah-rumah jemaat. Saya visitasi di rumah jemaat, dan saat itu saya masih observasi ya, baru tingkat 1 jadi belum praktek, hanya ikut kakak tingkat. Dan tiba di rumah jemaat kami harus berdoa. Ya, yang saya tahu seperti itu. Dan ketika beberapa rumah kami pergi dan tiba di salah satu rumah, ada seorang wanita di situ yang kira-kira berumur 30 sampai 40 tahun kira-kira, dan di situ kakak tingkat saya menyuruh saya untuk berdoa. Saya berdoa dengan semangat, saya berdoa dari kehidupan keluarganya, suami, istri,
Ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya katakan amin, saudara, kenapa ini kakak tingkat saya ketawa senyum-senyum, terus ibunya juga kayak malu. Setelah keluar dari rumah, terus kakak tingkat berkata kepada saya, Dek, rumah yang tadi kita singgahi, kita visitasi, dia belum menikah, dia belum memiliki anak, dia belum memiliki suami. Jadi tadi Dek salah berdoa. Saya sudah berdoa tentang suaminya, saya sudah berdoa tentang anak-anaknya supaya diberkati masa depan. Ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia belum menikah. Karena saya melihat dia sudah lumayan tua, jadi saya berpikir dia sudah ibu-ibu, saudara. Dia sudah memiliki anak, suami, dia sudah bekerja. Jadi saya berdoa, Tuhan memberkati suaminya yang tidak bersama-sama dengan kami dalam pekerjaannya. Ternyata saudara, dia belum menikah, saudara. Jadi saya tidak mengetahui bahwa ternyata saudara dia belum menikah. Oleh sebab itu saya melihat teman saya, Pak, jadi malu juga saya ketika saya berdoa seperti itu. Oleh sebab itu ketika saya mulai visitasi, saya harus bertanya dulu, karena harus memiliki hikmat. Jadi tidak sembarangan untuk bisa menyampaikan sesuatu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, roh hikmat yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang roh Allah. Jadi roh Allah dikaruniakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Roh daripada Tuhan diberikan kepada jemaat supaya dapat mengenal Allah dengan benar. Jadi untuk bisa mengenal Allah dengan benar, untuk memahami akan kehendak dari apa yang Tuhan inginkan, memang harus benar-benar memahami baik. Dan di sini Rasul Paulus merasa perlu jemaat yang ada di Efesus ini agar supaya mengenal Allah dengan benar. Mereka hanya mungkin mengenal, tetapi belum sungguh-sungguh mereka mengenal akan Allah. Sehingga Rasul Paulus berbicara supaya memberikan roh hikmat kepada jemaat yang ada di Efesus, yaitu roh yang daripada Allah, roh yang mengerjakan segala sesuatu tentang kebijaksanaan yang terjadi, yang keluar dari jemaat yang ada di Efesus. Yang baiklah kita sebagai jemaat juga, kita harus memiliki hikmat ini. Kita juga sebagai orang-orang percaya, perlulah kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa Tuhan selalu menganugerahkan hikmatnya dalam kehidupan kita. Karena itu sangat penting bagi kita untuk kita mampu membedakan mana yang baik daripada yang terbaik. Selain dia Rasul Paulus meminta roh hikmat, di sini juga dikatakan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ya, berbicara tentang wahyu, tentang pewahyuan. Jadi di sini bukan berbicara tentang wahyu baru ya, tetapi wahyu di sini adalah sesuatu yang dikatakan pewahyuan dari roh dalam firman Allah, dalam firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus berdoa agar supaya Allah memberikan pewahyuan bagi jemaat, agar supaya bisa memahami pengertian akan firman Allah. Ya saudara, agar supaya menyingkapkan, agar supaya membuka yang terselubung, agar supaya bisa dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Allah. Karena terjadi pada saat jemaat yang ada di Efesus ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Rasul Paulus merasa perlu agar supaya jemaat yang ada di Efesus itu diberikan pewahyuan roh bagi jemaat, agar supaya dapat membedakan mana yang benar, mana yang sesuai dengan apa yang menjadi maksud Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai sesuatu yang terselubung. Nah, saudara, apabila kita memiliki mobil ya, kendaraan yang memiliki bola lampu yang terang, memiliki bola lampu yang bercahaya, mobil kita bagus ya. Kemudian apabila lampu mobil kita mulai ditutupi oleh kotoran atau apapun yang menutupi lampu yang ada di kendaraan kita, pasti ketika berjalan pada malam hari tidak akan jelas untuk kita berjalan, dan kita tidak akan yakin dalam perjalanan itu. Nah, kalau misalnya kita berjalan dalam kondisi hujan, terus malam hari, ya tentu kita sangat membutuhkan kejelasan, membutuhkan lampu agar supaya terang. Nah, ini disampaikan, jadi maksud saya bahwa roh pewahyuan ini
agar supaya menyingkapkan dari segala sesuatu yang tidak jelas ini, menyingkapkan atau membuka sesuatu yang terselubung ini, agar supaya nampak dan jelas terlihat nyata, berbicara tentang pengertian akan kebenaran firman Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam YouTube ada berbagai perdebatan antara Islam dan Kristen. Dan saudara, ternyata orang Islam ketika dia menyampaikan argumennya tentang pembelaan bahwa Yesus bukan Tuhan, dia juga membaca Alkitab. Ya, kalau kita tahu bahwa membaca Alkitab itu akan mengubahkan kita. Tetapi kenapa mereka yang membaca Alkitab, ada yang berkata sudah puluh kali baca Alkitab, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka hanya mencari kesalahan, mereka mencari hal-hal untuk bisa mencela agar supaya mereka bisa menemukan kesalahan yang terjadi di Alkitab untuk menyerang keimanan Kristen. Kenapa sampai mereka ketika membaca Alkitab mereka tidak mengerti? Karena itu, mereka tidak memiliki pewahyuan itu. Karena pikiran mereka terselubungi, pikiran mereka ditutupi. Untuk itu perlu anugerah Allah di dalam diri kita. Yaitu kita harus minta kepada Allah agar supaya kita mengerti apa yang menjadi maksud Allah di dalam kehidupan kita, dalam kondisi saat ini, dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Baiklah, kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Yang orang-orang di luar sana berkata bahwa dalam keadaan ini memang sangat-sangat jahat. Jangan sampai kehidupan yang sangat jahat ini kita terbawa dalam kondisi zaman ini. Memang kita perlu mematuhi apa yang menjadi peraturan, selama itu tidak menentang akan keimanan kita. Selama itu tidak menentang akan keimanan kita kepada Tuhan, kita ya fine-fine aja. Ya, karena beribadah kepada Tuhan tidak membatasi juga ruang, tidak membatasi tempat. Tetapi bagaimana keintiman yang ada di dalam diri kita, pemahaman pengertian yang benar yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17. Nah, di sini kita akan baca bagaimana tentang sesuatu yang disingkapkan oleh Tuhan, sesuatu yang tertutupi. Kenapa sampai ditutupi? Kenapa sampai tersingkap? Saudara, mari kita baca ya di layarnya. Ya. Kita baca, saya baca ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya next. 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Roh Allah itu sangat perlu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat merasa bingung juga. Saya merasa apa yang menyebabkan kadang ketika doa puasa, ketika ibadah-ibadah yang panjang itu banyak sekali yang jarang hadir. Ya, kenapa? Apa yang menyebabkan itu? Sampai Pak Gembala juga bingung kenapa sampai seperti itu. Sehingga kami sedang merenungkan firman Tuhan, disingkapkan firman Tuhan bahwa ternyata ada hal-hal yang menutupi, ada hal-hal yang menyelubungi akan pengertian mereka akan Allah. Ya, seperti yang sudah kita baca, meskipun selalu mendengar, mereka meskipun selalu hadir dalam kegiatan beribadah, tetapi masih ada selubung yang menutupi itu. Masih ada selubung yang menutupi akan kehendak Allah di dalam dirinya. Untuk itu mari kita harus berdoa kepada Tuhan agar supaya selubung itu disingkapkan. Ya, kita minta kepada Allah agar supaya memberikan kita roh hikmat dan wahyu agar supaya, karena kalau kita memiliki itu, sungguh indah kita mengikut Tuhan, sungguh luar biasa mengikut Tuhan.
kekecewaan, sakit hati kita tidak akan alami, kita tidak akan rasakan, apalagi cuma kekhawatiran soal wabah, apabila hanya sekedar sakit penyakit, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita karena kita tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dalam hal yang sudah kita baca, maka sangat penting bagaimana Rasul Paulus berbicara bagaimana kedua hal ini, roh hikmat dan wahyu kepada jemaat, agar supaya dapat mengenal Dia dengan benar. Di ayat yang ke-18, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat ketika sudah memiliki roh hikmat dan wahyu ini, mengenal Allah dengan benar, memahami apa yang menjadi kehendak Allah, dan supaya menjadikan hatimu terang. Jadi ketika roh hikmat dan wahyu ini diberikan, mengakibatkan mata hati kita menjadi terang. Yang mata hati itu adalah salah satu pusat di dalam diri kita, salah satu pusat rohani di dalam hidup kita. Disitulah yang akan mengeluarkan tentang pikiran, kehendak, perasaan kita. Sehingga kalau misalnya mata hati kita terang, kita akan mampu melihat, mengerti apa yang menjadi kehendak Allah yang sudah kita baca tadi. Kalau kita sudah memiliki mata hati yang terang, kita akan mampu untuk melihat segala sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti agar supaya hati kita terus disikapkan oleh Tuhan, agar supaya mata hati kita terbuka, melihat segala sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi Rasul Paulus berbicara supaya mata hati menjadi terang, harus ada roh hikmat dan wahyu, mengakibatkan mata hati terang dan supaya mampu melihat dengan jelas setiap apa yang menjadi maksud dan tujuan hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Baiklah kita memiliki sikap seperti ini untuk kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, kita harus memahami ketika pewahyuan, penyingkapan daripada Allah, dan supaya kita bisa melihat, kita mampu memiliki iman, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ini mengakibatkan mata hati kita terang. Jadi, saudara yang kekasih oleh Tuhan, demikian dalam kerohanian kita. Kerohanian kita apabila masih ditutupi, masih diselubungi oleh hal-hal yang kotor, hal-hal yang terkadang sikap jasmani, sikap dosa yang menyelubungi hati kita, itu perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita harus mampu untuk menyingkapkan hal itu, untuk kita berdoa senantiasa lebih dekat dengan Tuhan. Dalam kondisi saat ini, saya rasa ini sangat perlu untuk kita memiliki hal demikian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan mengenal Dia dengan benar, maka kita akan sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Iman kita akan ditumbuhkan, iman kita akan dikuatkan, dan ada 3 hal besar yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika mata hati kita terang, kita akan melihat 3 hal besar di sini berbicara tentang pengharapan. Ayat yang ke-18 di sini, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya. Jadi 3 hal yang Tuhan akan memperlihatkan bagi kita ketika kita sudah mengerti, yaitu berbicara tentang pengharapan, tentang kemuliaan Allah dan kuasa Allah. Pengharapan ini kalau kita memahami apa yang menjadi pengharapan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, pasti kita akan senantiasa indah sekali Tuhan. Kenapa Rasul Paulus, kenapa Yakobus dan murid-murid yang lain, ada beberapa yang mati syahid demi Injil. Mereka rela mengorbankan dirinya demi Injil, karena mereka melihat pengharapan yang Tuhan sediakan bagi mereka jauh melebihi kehidupan yang ada di dunia ini. Karena mereka bukan melihat apa yang ada di dunia ini, tetapi mereka melihat pengharapan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua memiliki pengharapan yang sama. Kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Juga di dalam kehidupan kita ada hal yang besar tentang kemuliaan Allah.
di dalam kehidupan kita. Ada kemuliaan Allah lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, mencerminkan kemuliaan Allah yang keluar di dalam diri kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga ada kuasa sebagai anak-anak Allah. Yang firman Tuhan yang luar biasa meneguhkan kita. Saya percaya bahwa dalam hidup orang-orang percaya pasti ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sehingga di sini dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menentukan segala sesuatu. Di sini kita melihat kuasa itu ditaruh di bagian akhir. Kenapa? Karena yang pertama itu kita harus memiliki pengharapan dulu, pengharapan di dalam Allah, sehingga mujizat-mujizat itu tidak akan mampu untuk membuat kita berpaling. Karena ada yang berpikir bahwa kekristenan itu hanya berbicara tentang mujizat kesembuhan, mujizat tentang kaya miskin menjadi kaya. Tidak seperti itu, tetapi ada pengharapan dulu di dalam diri kita, mengerti apa yang Tuhan sediakan di dalam diri kita. Untuk itu kita akan melakukan dengan kemuliaan Allah, memancarkan kemuliaan Allah dan kuasa Roh Kudus, kuasa yang daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 20-21 itu menguraikan bagaimana Yesus Kristus yang bangkit, yang mati dalam kehidupan kita, yang saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kalau kita melihat dalam ayat selanjutnya di sini, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, saudara yang kekasih oleh Tuhan, ini yang menjadi hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mampu memahami apa yang menjadi kehendak Allah, kita mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Yang ketiga, jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita perlu khawatirkan? Apa yang harus perlu kita takutkan? Di sini firman Tuhan berkata, Yesus yang ada kepala, kita yang adalah anggota tubuhnya, kita tidak perlu khawatir dengan segala sesuatu. Kita tidak perlu cemas dengan segala sesuatu. Karena apa? Semuanya diletakkan di bawah kaki kita. Seperti pujian tadi yang luar biasa, ku diberi kuasa oleh Allah yang mulia, menaklukkan di bawah kaki kita, menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki kita. Jadi berbicara tentang kecemasan, berbicara tentang kekhawatiran dalam wabah ini, sakit penyakit, percayalah bahwa semua itu sudah ada di bawah kaki kita. Kita tidak perlu khawatir. Ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita itu baik. Terkadang orang merasa berlebihan khawatir, berlebihan cemas akan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena apa? Segala sesuatu yang sudah diberitakan firman Tuhan yang sudah ada di kaki kita itu, yang kita berkuasa atasnya, kita angkat dan taruh di atas kepala kita, taruh di atas kemampuan kita, sehingga kita stres, kita khawatir, kita merasa sakit hati, kita merasa kecewa. Karena apa? Segala sesuatu yang kita tahu itu sudah ada di bawah kaki kita, kita angkat. Kita harus tahu bahwa kita harus tahu bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus dan Yesus ada dalam kepalanya. Sebagai tubuh Kristus, segala sesuatu ada di bawah kaki kita. Segala sesuatu ada di bawah kaki kita. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut akan hal-hal yang menakutkan lainnya. Berbicara tentang kehidupan di dunia ini, karena kehidupan dunia ini bersifat sementara saja, hanya sementara. Tetapi ada kekekalan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mau untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Amin. Kita harus memahami. Ini bukan berbicara bisa atau tidak bisa kita untuk melakukannya, atau mampu atau tidak mampu kita melakukannya, tetapi ini berbicara tentang kemauan saudara. Kalau saudara mau, pasti Tuhan akan mengubahkan kita. Tuhan akan memperbaharui kehidupan kita untuk kita semakin hari semakin memahami
mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, dan kita akan melihat pengharapan-pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian